Pemirsa, ibadah misa Natal berlangsung khidmat di Gereja Katedral Jakarta. Pada Selasa kemarin, misa Natal digelar 2 kali, yaitu pukul 5 sore dan 8 malam. Perayaan malam Natal dibagi menjadi 2, yang terregistrasi dan non-registrasi. Umat yang non-registrasi akan ditempatkan di tenda depan gereja dan di Plaza Maria, sedangkan yang terregistrasi akan ditempatkan di dalam gereja dan Geraha Pemuda, lantai dasar serta lantai 4. Gereja Katedral telah menyiapkan tempat ibadah dengan kapasitas sebesar 4.500 umat dalam 1 kali misa. Gereja Katedral juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri untuk membantu pengamanan acara melalui sejumlah personil yang diturunkan. Lakukanlah ini sebagai kenangan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Dan pemirsa, kita langsung saja menuju Gereja Katedral Jakarta. Sudah ada Juan Ardia dan juru kamera Eko Miadi di sana. Kemudian ada juga koresponden BTV Ahmad Ali di GKI Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Ali, selamat pagi. Apa agenda perayaan Natal di GKI Surabaya hari ini, Ali? Baik, selamat pagi saya dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Gereja Kristen Indonesia yang ada di Jalan Diponegoro, Surabaya. Dari agenda yang akan dilakukan pada hari Natal ini di GKI atau Gereja Kristen Indonesia, pada pukul 8 nanti baru akan dimulai sholat atau ibadah perayaan Natal yang akan dilakukan di Gereja Kristen Indonesia pada pukul 8 nanti hingga pukul setengah 10. Selanjutnya perayaan Natal atau ibadah perayaan Natal ini akan dilakukan untuk yang keduanya pada pukul 11 hingga pukul 1 Said. Dan sebagai informasi Said, sebelumnya tadi malam juga sudah dilakukan misa Natal yang dilakukan 2 kali juga pada pukul 5 sore hingga pukul 7 dan selanjutnya pada pukul 8 hingga pukul 9 atau sampai 10 malam. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak GKI diperkirakan pada perayaan Natal kali ini pada pukul 8 nanti hingga pukul setengah 10 ada sekitar 300 hingga 400 jamaah yang akan datang atau hadir pada perayaan Natal. Dan begitu juga pada pukul 10 hingga pukul 1 siang, jumlah yang akan hadir, jemaat yang akan hadir, jumlahnya sama di angka 300 hingga 400. Namun pada perayaan misa Natal, jumlahnya tidak terlalu banyak seperti pada ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini, Said. Baik. Ali, misa Natal akan dimulai pada pukul 8 pagi. Namun pantauan Anda di sana, Ali, seperti apa kemudian pengamanan di sekitar GKI Surabaya? Apakah juga sudah standby di sana para pengaman atau bagaimana yang Anda lihat? Baik, Said. Dari tadi malam saat dilakukan misa Natal, memang di GKI ini sudah standby beberapa brimob dari Polda Jawa Timur yang mengamankan Gereja Kristen Indonesia. Selain itu juga ada Banser dari Nahdlatul Ulama yang juga ikut serta mengamankan perayaan Natal ini atau misa Natal yang dilakukan mulai tadi malam. Dan hingga pagi ini para pengamanan atau keamanan masih berada di Gereja Kristen Indonesia untuk standby dan menjaga dan juga melakukan sterilisasi nanti ketika akan dilakukan ibadah perayaan Natal. Ada pihak kepolisian, ada juga organisasi masyarakat begitu ya yang mengamankan jalannya ibadah sehingga tetap berjalan secara hikmat di sana. Baik, terima kasih Ali. Dari Surabaya kita beralih ke Jakarta. Ada Juan Ardia yang akan melaporkan langsung dari Katedral Jakarta. Selamat pagi, Juan. Jadi tepatnya ibadah perayaan Natal di Katedral Jakarta ini akan dimulai pukul berapa, Juan? Ya, selamat pagi Said dan pemirsa. Jika kita berbicara mengenai perayaan misa Hari Raya Natal di Gereja Katedral Jakarta,
ini akan digelar selama 3 ibadah, yakni pada Rabu 25 Desember 2024. Dan tema Natal tahun ini yang diangkat adalah marilah kita pergi ke Bethlehem, yakni mengutip pada salah satu ayat di Alkitab, yakni Lukas 2 ayat 15. Adapun juga jadwal yang akan diselenggarakan di Gereja Katedral pada perayaan Natal hari ini, yakni akan dimulai pada pukul 08.30 atau 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian ibadah terakhir yakni pada pukul 17.00 ataupun pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini memang artinya dengan diselenggarakannya 3 kali ibadah pada perayaan Natal tahun ini, nantinya umat ataupun masyarakat yang ingin merayakan ibadah Natal di Gereja Katedral ini dapat menyesuaikan jadwal mereka masing-masing. Dan memang khusus untuk ibadah Natal pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat ini, nantinya para umat ini harus melakukan pendaftaran ataupun registrasi terlebih dahulu untuk bisa berada di dalam gereja saat ibadah dimulai. Dan itu bagi masyarakat yang berhalangan untuk hadir namun masih ingin mengikuti perayaan ibadah Natal tahun ini di Gereja Katedral ini dapat mengikuti secara online melalui link yang telah disediakan atau live streaming yang telah disediakan. Sementara itu, Menko PMK Pratikno ini sebelumnya pada hari kemarin Selasa 24 Desember 2024 ini sempat berkunjung ke Gereja Katedral dan memantau langsung bagaimana jalannya penyelenggaraan ibadah. Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah ini menjamin kelancaran dan juga pengamanan pada penyelenggaraan ibadah Natal tahun ini. Hal itu juga disampaikan Pratikno saat berkunjung ke katedral bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian juga ada Menko PMK Budi Gunawan, kemudian juga ada PJ Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setiabudi dan didampingi oleh Kapolri Listio Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto. Dan untuk dalam rangka pengamanan Natal tahun ini dan juga perayaan Tahun Baru ini, pihak kepolisian bersama TNI juga telah mengadakan Operasi Lilin 2024 yang melibatkan sebanyak 141.000 personel gabungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini artinya mereka berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kelancaran supaya perayaan Natal maupun Tahun Baru 2025 ini dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, nyaman, dan aman. Said. Baik, Juan, misa Natal akan mulai pada pukul 8.30. Juan, singkat saja, bagaimana kemudian dengan lahan parkir? Biasanya ini kan kalau dari sekian banyaknya umat yang datang, apakah hanya parkiran di katedral saja atau mungkin juga memanfaatkan lahan parkir di Masjid Istiqlal seperti tahun lalu? Ya, jika kita melihat dari misa malam Natal kemarin, yakni pada Selasa 24 Desember 2024, ini memang dari pihak kepolisian juga Dinas Perhubungan ini telah melakukan lahan untuk parkir bagi para umat yang membawa kendaraan pribadi. Memang juga katedral ini dibantu juga oleh pihak Masjid Istiqlal, di mana lahan parkir ini juga turut disediakan untuk nantinya menampung kendaraan-kendaraan dari umat yang ingin beribadah di Gereja Katedral. Dan memang ini pihak dari Masjid Istiqlal sendiri memberikan dukungan yang cukup signifikan ya bagi Gereja Katedral, sehingga masyarakat umat Kristiani maupun Katolik yang juga ingin penasaran dengan terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral ini juga kemarin juga diperbolehkan atau dipersilahkan, sehingga hubungan dari Gereja Katedral maupun Masjid Istiqlal ini cukup baik, Said. Dan memang jika kemarin kita melihat bagaimana jalannya misa malam Natal, kemarin pihak kepolisian juga telah melakukan pengamanan sehingga jalan dari lapangan Banteng menuju ke Juanda ataupun Pasar Baru ini
cukup terbilang ramai lancar dan tidak mengalami kemacetan total atau macet padat merayap begitu, Said. Baik, Juan, kita harapkan misa Natal hari ini bisa berlangsung secara hikmat begitu ya. Terima kasih atas laporan Anda, Juan, serta juru kamera Eko Miyadi. Tadi juga sebelumnya ada koresponden BTV Ahmad Ali yang melaporkan langsung dari GKI Surabaya. Terima kasih atas laporan Anda, teman-teman. Selamat kembali bertugas.